Halo guys, kembali lagi dengan gue Kuro guys. Di sini mari kita lanjutin pembahasan novel Saikyo on Yuji sebelumnya atau part 9. Jadi yang belum nonton part sebelumnya, gue saranin kalian buat nonton dulu biar lebih enak memahami alur ceritanya. Oke, langsung aja kita masuk ke konten. Jadi sebelumnya Seika dan ketiga temannya sudah memutuskan untuk mengambil misi papan, yaitu mengalahkan monster kelinci di hutan yang tidak jauh dari kota Kels. Tepatnya butuh waktu 3 hari dengan mengendarai kereta kuda untuk sampai ke sana. Setelah melakukan persiapan dan sebagainya, saat itu mereka langsung berangkat menuju kota Kels. Dan singkat cerita, setelah berkendara selama 3 hari 3 malam, akhirnya mereka sampai di kota itu. Setelah itu mereka langsung menuju ke guil yang ada di sana untuk meminta persetujuan dan juga sekaligus mengonfirmasi misi yang akan mereka jalankan. Soalnya misi papanya itu kan memang berasal dari kota itu. Jadi mereka perlu mengikuti prosesnya untuk mendapatkan petunjuk dan juga supaya nantinya bisa mendapatkan imbalan dari misi itu. Setelah menunjukkan rencana petualang mereka dan juga misi yang akan mereka ambil, di sini Mbak resepsionis mulai menjelaskan detail dari misi itu. Walaupun awalnya Mbak itu sempat ragu begitu mendengar kalau party mereka cuma berjumlah 4 orang saja. Soalnya kan wajarnya untuk menyelesaikan misi seperti itu butuh anggota yang cukup banyak. Jadi kota Kels itu kan merupakan kota yang cukup besar dan masih di wilayah kekaisaran. Cuma letaknya itu ada di ujung wilayah kekaisaran atau berbatasan langsung dengan wilayah Iblis. Nah, tentunya di sekitar kota Kels itu dipenuhi dengan hutan yang sangat luas yang juga dihuni oleh banyak monster kuat. Salah satunya adalah hutan yang akan party Seika 7 yang juga digunakan sebagai lalu lintas utama untuk pergi ke wilayah sebelahnya. Jadi penyerangan monster kelinci atau disebut juga sebagai wabah Almirez itu biasa terjadi 1 tahun sekali. Soalnya umumnya mereka itu jarang sekali keluar dari hutan atau tipe monster penyembunyi. Cuma memang setiap 1 tahun sekali mereka akan mulai keluar dan menyerang para pedagang yang biasa melintasi daerah itu. Jadi misi utama yang akan party Seika jalankan adalah mengalahkan 50 monster Almirez. Baru mereka bisa dianggap sudah menyelesaikan misi itu. Nah, sebagai buktinya mereka harus membawa 50 tanduk yang ada di kepala monster Almirez itu. Soalnya bentuknya itu ya seperti monster kelinci, tapi punya 1 tanduk yang cukup panjang di atas kepala mereka. Nantinya semua tanduk yang mereka dapatkan juga bisa sekalian dijual pada pihak guil. Jadi tidak hanya mendapatkan imbalan dari menyelesaikan misi itu saja, namun mereka juga bisa mendapatkan keuntungan tambahan, yaitu dengan menjual semua tanduk yang mereka dapatkan. Soalnya kan gak semua party yang mengambil misi itu berhasil untuk menyelesaikannya. Jadi kalaupun mereka gagal atau gak mampu mengalahkan sampai 50, mereka bisa tetap mendapatkan uang dari hasil menjual tanduk yang mampu mereka dapatkan. Mau berapapun jumlahnya itu. Setelah memahami semuanya, saat itu mereka langsung menuju ke lokasi dan siap untuk mengalahkan para Almirez. Walaupun di sepanjang perjalanan Seika masih aja kedinginan. Soalnya kan saat itu baru memasuki musim semi dan masih ada banyak salju yang memenuhi hutan itu. Hanya Amyu dan Mabel yang kelihatannya sama sekali nggak terganggu dengan suasana dingin itu. Soalnya mereka tetap menggunakan kostum yang cukup terbuka dan juga kelihatan sangat bersemangat. Walaupun ya sebenarnya mereka berdua juga merasakan dingin, cuma mungkin mereka udah terbiasa atau mungkin cuma pura-pura sok kuat aja. Begitu sampai di lokasi, saat itu mereka langsung menemukan 1 Almirez dan tentu Amyu yang melihat itu langsung berusaha untuk menyerang menggunakan pedangnya. Walaupun serangan itu hanya melemparkannya saja, soalnya monster itu dengan cepat berhasil menahan serangan pedang Amyu menggunakan tanduknya yang sangat keras. Bahkan ternyata dia juga punya kelincahan yang sangat tinggi. Soalnya setelah itu Mabel juga ikutan menyerangnya dari jarak jauh dan semua serangan Mabel bisa dia hindari semuanya. Cuma begitu mulai terbojok, monster itu malah memutuskan untuk lari ke dalam hutan atau kabur dari mereka berdua. Tentunya Amyu dan Mabel gagal untuk mendapatkannya, soalnya begitu masuk ke dalam hutan, dia mulai berlari dengan sangat cepat dan juga sangat lincah. Jadi ternyata menangkap monster kelinci itu gak semudah yang mereka bayangkan. Bahkan baru muncul 1 aja mereka gagal untuk mendapatkannya. Ya walaupun kalau dari segi kekuatannya sih gak terlalu kuat dan jelas Amyu aja mampu untuk mengalahkannya. Cuma kan masalahnya setiap Almirez bertemu dengan petualang yang lebih kuat, maka mereka akan langsung memutuskan untuk kabur. Dan itulah yang membuat misi ini menjadi cukup sulit. Setelah melihat itu, Seika langsung bertanya, kira-kira butuh berapa lama bagi kita untuk mengalahkan 50 dari mereka?
Karena Seika langsung berpikir kalau misi ini akan menghabiskan waktu yang cukup lama. Soalnya menangkap satu aja kelihatannya cukup sulit, dan mereka perlu mengalahkan 50 monster seperti itu. Walaupun di sini Amyu masih percaya diri bisa menyelesaikan misi itu dengan cukup cepat. Akhirnya setelah itu mereka mulai memasuki hutan lebih dalam dan terus berkeliling untuk mencari para monster itu. Namun setelah menghabiskan waktu selama 5 jam, mereka hanya berhasil mengalahkan 3 dari monster itu. Sebenarnya di sini Seika juga sudah membantu mereka menemukan lokasi para monster itu, yaitu menggunakan bantuan Hitogatanya seperti biasa untuk mengamati semua wilayah di sekitarnya. Cuma kan setiap kali mereka mendekati ataupun menyerang monster itu, maka monster itu akan langsung kabur seperti biasa. Jadi memang susah untuk mengalahkan para Almiris, kecuali dengan persiapan yang sangat matang dan juga anggota party yang cukup banyak. Makanya tidak heran kalau sang resepsionis menyarankan mereka untuk mengajak anggota party yang lebih banyak. Karena memang sesulit itu untuk menangkap mereka. Jadi intinya party Seika kurang persiapan dalam misi ini, dan bahkan mereka juga nggak sempat mensurvey wilayah itu lebih dulu. Soalnya kan awalnya mereka berpikir kalau misi ini akan cukup mudah untuk diselesaikan. Namun faktanya nggak segampang itu, dan Seika jadi paham kenapa misi ini punya imbalan yang cukup tinggi. Di sini kelihatannya Amyu, Mabel, dan Yiva udah nggak bersemangat lagi untuk melanjutkan misi itu, dan mending kembali saja ke kota Kells. Baru nantinya pikirkan lagi apa yang akan dilakukan ke depannya. Tapi sebelum mereka kembali, di sini Seika melihat ada 2 petualang yang sedang bertarung melawan monster yang sangat kuat, yaitu Frostwraith. Jadi Wraith itu merupakan monster tipe astral atau hantu yang paling kuat, dan tentu mereka ada di level yang sangat tinggi. Mereka juga punya jenis yang berbeda-beda tergantung dari elemen yang mereka gunakan. Jadi ada yang tipe es, api, cahaya, tanah, dan juga kegelapan. Nah, di sini Wraith yang sedang dilawan oleh 2 orang itu merupakan yang tipe ice. Lokasi mereka bertarung juga tidak jauh dari lokasinya party Seika. Jadi di sini mereka memutuskan untuk membantu kedua orang itu. Soalnya Seika udah terlanjur keceplosan dan ketiga temannya sudah mendengar apa yang sedang terjadi. Niatnya ya Seika mau mengabaikan 2 orang yang lagi kesulitan itu. Cuma kan udah terlanjur keceplosan dan tentu ketiga temannya tidak akan mungkin mau mengabaikannya begitu saja. Saat itu mereka masih mengamatinya dari kejauhan sebelum masuk ke dalam pertarungan. Soalnya 2 orang pria dan wanita itu kelihatan cukup misterius. Mereka punya kulit yang sangat putih pucat dan bahkan mereka selalu menggunakan jubah yang sampai menutupi kepala mereka. Bagi Seika sebenarnya mereka cukup kuat dan sangat menguasai seni bela diri, terutama yang pria. Cuma memang Frostwraith itu sangat kuat bagi para petualang di dunia itu, dan saat itu mereka bukan hanya menghadapi 1 atau Wraith saja, tapi ada cukup banyak Frostwraith yang menyerang mereka saat itu. Tak lama kemudian Amyu mulai maju untuk menawarkan bantuan pada mereka, diikuti oleh Mabel, Seika, dan juga Yiva yang juga ikut menunjukkan diri mereka. Tentunya kedua orang itu sempat diam dan terkejut begitu melihat mereka berempat muncul secara tiba-tiba. Walaupun tentu kedua orang itu nggak menolaknya dan hanya diam saja. Namun di sini sebelum Amyu dan yang lainnya maju untuk menyerang, Seika langsung meminta mereka untuk mending mundur saja. Soalnya kan tujuannya untuk mengalahkan para Frostwraith itu, dan mereka bukan monster yang bisa digunakan untuk main-main. Jadi Seika yang akan mengalahkan mereka semua dengan cepat daripada nantinya yang lain ikutan terluka. Di sini Seika mulai memanggil salah satu Ayakashi barunya lagi, yaitu Ayakashi tengkorak bernama Gasadokuro. Dia tuh punya tubuh tengkorak yang sangat besar dengan banyak jiwa manusia yang melayang-layang di sekitar tubuhnya. Soalnya Sadokuro emang suka sekali melahap jiwa makhluk lainnya dan itu akan semakin menambah kekuatannya. Makanya Seika sengaja memanggilnya untuk melihat apakah Sadokuro bisa melihat jiwa monster seperti Wraith. Soalnya kan Wraith juga merupakan monster tipe hantu yang semua tubuhnya sangat mirip dengan jiwa makhluk hidup. Tentunya kedua orang itu sangat takjub begitu melihat pemandangan mengerikan yang tiba-tiba muncul di depan mereka. Saat itu para monster Wraith semuanya mulai menyerang Sadokuro dari semua sisi. Namun semua serangan es mereka sama sekali nggak mempan dan malahan dengan santainya Sadokuro langsung melahap para monster itu satu persatu. Jadi struktur tubuh monster Wraith itu memang sama aja dengan jiwa dan bisa dimakan oleh Sadokuro untuk meningkatkan kekuatannya. Tentunya dalam sekejap para monster itu semuanya bisa dihancurkan atau dilahap oleh Sadokuro. Dan setelahnya Seika kembali memasukkan Sadokuro ke ruang dimensinya.
Lalu setelah itu mereka mencari tempat yang nyaman untuk istirahat bersama kedua orang yang baru saja mereka tolong. Awalnya di sini kedua orang itu hanya diam dan bahkan sama sekali belum mengucapkan terima kasih. Namun begitu mereka merasakan efek dari kemampuan Seika, sang wanita mulai bertanya mengenai kemampuan itu. Soalnya baginya kemampuan Seika itu sangat misterius. Jadi saat itu kan suasananya lagi sangat dingin. Nah, Seika itu seperti biasa menggunakan hitogatanya untuk menyerap hawa dingin dan sekaligus membuat tempat itu menjadi sangat hangat. Cuma kan selain Seika nggak ada yang bisa melihat dan nggak ada yang tahu bagaimana cara kerja dari kemampuan itu. Jadi tentunya sang wanita bertanya-tanya kenapa Seika bisa menciptakan panas padahal nggak ada api ataupun sinar matahari yang sampai ke tempat itu. Di sini Seika pun menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana, cuma yang intinya hanya Seika yang bisa melihat dan merasakan hawa panas itu. Dan Seika hanya perlu memindahkannya ke tempat itu, atau kalau nggak ada hawa panas ya tinggal menciptakannya saja. Selama melakukan obrolan itu, Seika juga sambil mengamati mereka berdua dengan sangat teliti. Dan menurut Seika mereka berdua itu lebih mirip seperti tuan dan pelayan atau penjaga. Jadi sang wanita yang menjadi tuannya dan sang pria yang menjadi penjaga dari wanita itu. Walaupun ya keduanya masih kebanyakan diam dan seperti sangat hati-hati untuk mengatakan kalimat yang bakal mereka ucapkan. Tak lama kemudian di sini ketiga teman Seika mulai menanyakan kenapa mereka berdua bisa dikejar oleh banyak monster kuat seperti Frostwraith. Soalnya harusnya di hutan itu nggak banyak monster seperti mereka. Di sini sang prialah yang menjawab pertanyaan itu. Jadi jauh di dalam hutan itu ternyata ada labirin bawah tanah atau dungeon yang dihuni oleh banyak monster kuat. Nah sebelumnya mereka berdua itu mencoba memasuki dungeon untuk mengalahkan para monster di sana dan untuk mendapatkan material yang cukup mahal. Cuma malah ketemunya segerombolan Frostwraith yang membuat mereka sangat kerepotan sendiri. Hanya sebatas itulah penjelasan yang diberikan oleh sang pria dan bahkan sang wanita kelihatan sama sekali nggak mau menceritakannya. Akhirnya setelah itu Amyu mengajak mereka berdua untuk kembali ke kota bersama party Seika. Jadi kalau ada apa-apa kan party Seika bisa membantu atau melindungi mereka di perjalanan pulang. Cuma sang wanita yang mendengar itu malah jadi emosi dan mengatakan dengan keras, "Jangan remehkan kami." Ya itu sangat wajar baginya untuk tersinggung. Walaupun ya tentu sebenarnya niat Amyu sangat baik dan setelah mendapatkan balasan seperti itu, Mabel juga jadi ikutan kesal dan mengajak yang lainnya untuk mending tinggalkan mereka berdua saja. Bahkan Amyu juga mengatakan kalau mereka berdua tidak tahu caranya untuk berterima kasih. Akhirnya di sini begitu party Seika hendak pergi, sang wanita langsung mengatakan tunggu. Lalu dengan enggan dia meminta maaf dan juga mengucapkan terima kasih. Dia mengatakan aku tidak bermaksud seperti itu dan maaf jika aku sudah menyinggungmu. Setelah itu sang wanita bahkan meminta bantuan party Seika untuk menyelamatkan teman-temannya yang saat ini sudah tertangkap. Akhirnya party Seika nggak jadi pergi dan akan mendengarkan cerita dari sang wanita itu. Baru nantinya memutuskan apakah perlu membantunya atau tidak. Oh ya, sebelum itu mereka berdua juga mengenalkan diri mereka masing-masing, yaitu sang wanita bernama Rurumu, sedangkan yang pria dengan tubuh kekar bernama Nozuru. Jadi Rurumu menceritakan kalau teman-teman senegaranya saat ini lagi ditangkap untuk dijual sebagai budak. Tentunya yang menangkap dan menjualnya itu para pedagang budak di kota Kells. Makanya Rurumu dan Nozuru sampai nekat memasuki dungeon yang dihuni oleh banyak monster kuat. Soalnya mereka perlu mendapatkan uang yang sangat banyak supaya bisa membeli kembali semua teman-teman mereka yang sudah dijadikan budak. Soalnya mereka nggak mampu untuk merebut secara paksa atau mengalahkan para pedagang budak itu. Nah di sini Seika bertanya lalu apa yang kau inginkan dari kami? Dan bagaimana cara kami untuk menyelamatkan teman-temanmu? Setelah itu Rumu mulai menjelaskan strategi yang akan dia gunakan untuk menyelamatkan teman-temannya. Cuma intinya Rurumu itu membutuhkan kekuatan dan kemampuan Seika untuk merebut kembali teman-temannya secara paksa. Jadi Rurumu kan sudah melihat sebagian kekuatan Seika atau dia menyebutnya sebagai summoner. Nah Rurumu yakin dengan kemampuan dan kecepatan Seika pastinya akan bisa melakukan hal itu. Soalnya sebentar lagi teman-temannya akan segera dikirim ke ibu kota Kekaisaran untuk dijual di sana. Dan jika itu sampai terjadi, maka tidak ada kesempatan lagi bagi Rurumu untuk menyelamatkan mereka. Tentunya di sini Seika langsung menolaknya dan mengatakan tidak mungkin kami membantumu dengan cara seperti itu. Soalnya pedagang budak itu merupakan bisnis yang legal di wilayah Kekaisaran. Walaupun tindakan penculikan memang sangat dilarang, cuma kan jika para budak itu sudah ada di pelelangan atau di tangan pedagang budak, berarti sudah menjadi barang yang resmi atau bisa dijual dimanapun.
Sedangkan Rurumu sama aja meminta Seika untuk merampok para pedagang budak itu. Ya tentunya Seika nggak mau melakukan itu. Soalnya jelas sama aja cari masalah dan malahan kedepannya party Seika yang akan repot sendiri. Mendengar itu wajah Rurumu langsung kelihatan putus asa walaupun dia masih belum mau menyerah untuk meminta bantuan Seika. Di sini Rurumu langsung mengeluarkan bongkahan batu emas yang diselimuti dengan permata yang sangat indah. Dia berniat memberikan itu untuk Seika sebagai imbalan kalau Seika mau membantunya. Ya tentu Seika sama sekali nggak tertarik soalnya dia juga lagi sama sekali nggak kekurangan uang. Tapi kenapa Rurumu gak langsung menjual itu di kota untuk membeli semua teman-temannya? Rurumu hanya menjawab kalau sulit bagi kami untuk menukarkannya menjadi uang. Ya setelah itu di sini Rurumu masih terus menjelaskan keadaan teman-temannya supaya Seika mau membantunya. Karena posisi Rurumu memang sangat sulit dan sangat membutuhkan bantuan dari orang luar yang bisa dia andalkan. Cuma bagi Seika cara yang dia gunakan memang kurang baik, walaupun ya sebenarnya itu hal yang wajar. Soalnya teman-teman Rurumu juga diculik dan dijual sebagai budak oleh para manusia. Sampai akhirnya Seika mengatakan langsung kenapa aku harus mau membantu para iblis. Seketika Myu dan Mabel yang saat kaget langsung mengeluarkan senjata mereka masing-masing. Bahkan begitu Nozuru memegang senjatanya, Mabel langsung menyerangnya menggunakan kapak besarnya. Cuma serangan itu bisa ditangkis dengan tangan kosong oleh Nozuru. Sedangkan Rurumu yang ikutan panik langsung menghentikan Nozuru dan memintanya untuk tenang. Soalnya dia masih berharap pada Seika dan dia juga sangat paham kalau kekuatan Seika sangat jauh di atas mereka semua. Hanya Yifa dan Seika yang masih tenang, soalnya dari awal mereka berdua memang sudah menyadari kalau Rurumu dan Nozuru itu merupakan seorang iblis. Jadi mereka berdua itu berasal dari wilayah iblis yang tidak jauh dari kota Chaos. Dan suku mereka itu sering disebut juga sebagai Demon God atau iblis ilahi. Penampilan mereka memang sangat mirip dengan manusia, hanya kulit putih pucat dan tanda hitam di tubuh mereka yang membedakannya. Cuma kan sebelum memasuki wilayah manusia, mereka sengaja menutupi tanda atau garis hitam di tubuh mereka. Makanya Myu dan Mabel nggak sampai menyadarinya. Namun walaupun mereka seorang iblis, tapi kelihatannya mereka sangat baik. Semua cerita yang diceritakan oleh Rurumu juga semuanya benar dan sama sekali nggak dibuat-buat. Dia memang sangat membutuhkan bantuan Seika untuk bisa menyelamatkan teman-temannya. Dan bukan hanya itu tujuan mereka berdua sampai keluar dari wilayah iblis. Di sini setelah tenang Rurumu kembali menceritakan tujuannya yang lain yang bisa dibilang menjadi tujuan utamanya. Soalnya kan Seika udah jelas nggak mau membantu menyelamatkan teman-teman Rurumu atau dengan cara yang diminta oleh Rurumu. Soalnya sebenarnya Seika juga yakin kalau di balik penculikan itu tidak hanya manusia aja yang melakukannya. Namun para manusia itu juga bekerja sama dengan sebagian para iblis di sana. Soalnya klan Demon God itu terkenal sangat kuat dan tidak mungkin para manusia sendiri mampu untuk menculik mereka. Bahkan untuk memasuki wilayah iblis saja sangat berbahaya bagi manusia. Jadi memang ada kerjasama antara para pedagang budak itu dengan sebagian para iblis di sana. Oke lanjut ke cerita Rurumu guys. Jadi dulunya Rurumu itu punya teman wanita yang sangat dekat yang sudah dia anggap sebagai kakaknya sendiri. Cuma karena suatu alasan dia akhirnya meninggalkan wilayah iblis dan menuju wilayah manusia bersama anaknya yang masih sangat kecil. Namun selama kurang lebih 16 tahun berlalu dia masih belum kembali dan sama sekali nggak ada kabarnya. Makanya Rurumu berusaha keras untuk mencarinya. Nah, kebetulan suatu hari Rurumu mendengar kalau ada pedagang budak di kota Chaos yang saat itu membeli budak iblis dalam jumlah yang sangat banyak. Jadi dia berpikir kalau mungkin sahabatnya juga telah ditangkap dan dijual sebagai budak. Cuma kan masalahnya Rurumu gak mungkin untuk mengeceknya atau memastikannya langsung. Apakah sahabatnya juga ikut ditangkap oleh mereka dan apakah saat ini dia masih hidup. Makanya di sini Rurumu sangat memohon bantuan Seika untuk membantu mengeceknya. Jadi Seika hanya perlu pura-pura menjadi pembeli budak untuk bisa melihat para iblis yang dijual di sana. Nah, jika nantinya memang bisa menemukan sahabat Rurumu, maka dia akan langsung membelinya dengan bongkahan emas yang dia punya. Kalau Seika yang menggunakan itu sebagai bayarannya kan mereka nggak akan curiga. Tentunya Rurumu dan Nozuru juga akan ikut dan menggunakan penyamaran seperti biasa. Jadi simpelnya yang menjadi prioritas utama mereka adalah membeli sahabat Rurumu dan anaknya. Sedangkan teman-teman senegaranya bisa dipikirkan nanti. Tergantung dari uang yang akan Rurumu dapat dari menjual batu emas itu. Apakah nantinya cukup untuk membeli mereka semua jika nantinya nggak menemukan sahabatnya? Awalnya tentu di sini Seika sama sekali nggak tertarik untuk membantunya.
Cuma Yifa yang memang dari tadi sudah sangat kasihan pada mereka, di sini ikutan memohon pada Seka supaya mau membantu mereka. Ya tentu kalau Yifa yang udah sampai memohon seperti itu, Seka nggak mungkin bisa untuk menolaknya. Jadi akhirnya Seka berjanji akan membantu mereka asalkan sesuai dengan peraturan yang ada atau jangan sampai rusuh. Tapi kita lanjutkan di part selanjutnya guys. Oke, waktunya Saweria. Ada dari Sial Kun. Lanjut dan semangat terus Min Basaikyo Onmyoji. Oke, pastinya thank you Sial. Lalu dari Mikey, makasih Min. Sama-sama dan makasih juga buat dukungannya. Oke, itu semua dari Saweria, makasih yang udah donasi. Dan mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jika ada kesalahan gue minta maaf atau kalian bisa koreksi aja di bawah. Thank you, nama bersampai ketemu di video lainnya. Salam kru guys.